Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Alivio Arya dan teman saya Dimas Koswara dari penerbitan 1A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang judulnya Faham Fundamentalisme dalam Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari fundamentalisme itu sendiri dan asal-usul fundamentalisme. Istilah ini muncul pertama kali di kalangan agama Kristen di Amerika Serikat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata fundamentalisme sendiri yaitu kata sifat yang memberikan pengertian bersifat dasar atau yang biasa disebut pokok. Pokok juga mendasar. Nah, kata ini tuh diambil dari kata fundamen yang berarti dasar, asas, alas, ataupun fondasi. Dengan demikian, fundamentalisme tersebut dapat diartikan dengan paham yang berusaha untuk memperjuangkan atau menerapkan apa yang dianggap mendasar. Maka dari itu, keyakinan yang sejalan dengan umat Islam hanyalah tentang ketidaksalahan kitab suci. Selanjutnya yaitu secara sepintas keyakinan-keyakinan tersebut tidak serta-merta melahirkan sikap kaku tanpa kompromi sebagaimana yang dicitrakan pada kelompok-kelompok yang disebut fundamentalis. Namun dalam perkembangan keyakinan-keyakinan dasar tersebut dipahami sedemikian rupa sehingga hanya ada sedikit bagi penilaian atau pendapat lain yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan fundamentalisme menurut Islam. Pengertian fundamentalisme menurut Islam yang pertama yaitu dari Muhammad Said al-Ashmawi yang membedakan penggunaan istilah fundamentalisme Islam antara aktivis political fundamentalism dan rasionalis spiritualis fundamentalism. Yang selanjutnya yaitu dari Muhammad Abid al-Jabiri yaitu istilah Muslim fundamentalis pada awalnya dicetuskan sebagai signifier bagi gerakan Salafiyah Jamaluddin Al-Ghazali karena bahasa Eropa tak punya istilah padanan yang tepat untuk menerjemahkan istilah Salafiyah tersebut. Selanjutnya yaitu Hasanan Hanafi, yaitu Muslim fundamentalisme istilah untuk menunjuk gerakan kebangkitan Islam, revivalisme Islam dan gerakan atau kelompok Islam kontemporer. Karena tidak sedikit kalangan umat Islam yang merasa keberatan untuk memberikan sifat fundamentalisme tersebut ke dalam Islam, mengingat ajaran Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW membawa misi kedamaian, keselamatan, dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Menurut Ali Syuaibi, yaitu fundamentalisme yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah usuliyah, yang artinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa mayoritas umat Islam yang beriman bisa digolongkan sebagai fundamentalis atau yang disebut usuliyun. Mereka tidak mengamini kekerasan dan tidak mengimani terorisme karena keduanya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu ketika istilah fundamentalisme ini disematkan kepada gerakan Islam politik yang seringkali diwarnai dengan aksi kekerasan dan teror. Tidak bisa secara mutlak dikatakan sebagai gerakan agama Islam, melainkan lebih dekat kepada gerakan politik biasa. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dimas Koswara. Karakteristik fundamentalisme Islam yang pertama cenderung melakukan interpretasi literal terhadap teks-teks suci agama, menolak pemahaman kontekstual atas teks agama karena pemahaman seperti ini dianggap akan mereduksi kesucian agama. Yang kedua, menolak pluralisme dan relativisme. Yang ketiga, memonopoli kebenaran atas tafsir agama. Yang keempat, mempunyai korelasi dengan fanatisme, eksklusivisme, intoleran, radikalisme, dan militarisme. Fundamentalisme Islam di Indonesia. Yang pertama, istilah Islam fundamentalisme sebagai sebuah kesatuan dari berbagai fenomena sosial keagamaan kelompok-kelompok muslim yang sedemikian kompleks. Lebih tepat digunakan sebagai titik tolak ketimbang sebagai sebuah penjulukan, labelisasi ataupun penyebutan yang mapan dan tidak berubah. Hal ini disebabkan karena definisi yang dibuat seperti Islam fundamentalis tidak sepenuhnya mampu mendeskripsikan fenomena yang beragam atas gerakan-gerakan keagamaan yang muncul di Indonesia. Kelompok Islam fundamentalisme di Indonesia antara lain adalah Front Pembela Islam atau yang disebut FPI, Hizbut Tahrir Indonesia atau yang disebut HTI,
Forum Komunikasi Ahlul Husnah wal Jamaah atau disebut PFKAWJ. Yang keempat, Majelis Mujtahidin Indonesia atau disebut MMI, dan Laskar Jihad. Ideologi gerakan fundamentalis: yang pertama, konsep din wal daulah atau agama dan negara. Yang kedua, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, puritanisme dan keadilan sosial. Yang keempat, formalisasi syariat Islam. Yang kelima, jihad sebagai instrumen gerakan. Yang terakhir, resistensi terhadap Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata kurang berkenan dari kami berdua. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.